langsung disebut sebagai kelompok far right, kelompok kanan jauh, konservatif, dan ya kalau di sini kira-kira lu FPI kira-kira gitulah. Kelompok-kelompok konservatif itu justru memiliki kemampuan untuk lebih bisa mendengar daripada kelompok yang liberal kiri ini. Kenapa? Nah, sementara kaum konservatif ini kan mereka ini dianggap seperti kaum desa dan terbelakang. Kalau Indonesia dianggap kayak ya golongan 58% ini lah ya. Ini Gus Ulil zaman dulu nih kalau yang bilang gitu Gus gitu. Kumailah kamu telat. Untuk pertama kalinya ya kita mengadakan lesehan live online question. Wih, tepuk tangan. Dan seperti biasa ya, Ria, kita temanya apa tema besar ini? Mempertanyakan arogansi liberal. Karena itu permintaan Gus Ulil yang masih orang nggak percaya bahwa Gus Ulil yang seorang founder jaringan Islam liberal, kenapa jadi misu-misu terhadap ya kan praktek orang-orang liberal? Apakah gitu. Gus Ulil sekarang sudah menjadi bagian dari kelompok konservatif? Ya, benar. Jadi kita kaji saja lah ya. Nanti juga silakan tanya jawab, boleh tanya apa aja, asal jangan nama-nama ikan ya. Dan sudah ada Gus Ulil Absor Abdallah, boleh tepuk tangan Gus Ulil. Dan ini karena format yang dipatenkan juga oleh kelompok liberal bahwa keterwakilan perempuan harus ada. Iya. Tunggu. Enggak. Dinyalain dulu, Gom. Ya. Supaya enggak all man panel aja. Kalau orang liberal merasa harus kayak gitu, all man panel. Enggak, kalau kami merasa bahwa kita butuh pendapatnya Kumala. Ada teman kita ini yang juga lagi rame, Kumaila Hakimah. Tepuk tangan. Itu bukan karena Budi nggak hafal nama lu ya, tapi memang dia agak susah melafalkan yang berbau Arab gitu kan. Lidahnya agak kurang cocok. Kemarin ada dialog sini Gus. Nusron Wahid menjelaskan bahwa dulu Sayyidina Ali pernah mengatakan, si Saidina ini ngomong apa katanya? Si Saidina. Iya. Ternyata Saidina tuh Gus juga kan ya. Iya kan? Oh Gus ya kan, baru tahu Gus. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali kan? Betul. Kasih Nah, Kiai Sahal tuh memang itulah ciri-ciri orang yang masih istiqomah di jalur liberalisme mana ya. Kiai Sahal ini kok nggak ada? Iya, padahal dia yang minta masuk list. Pas dimasukin dia yang nggak datang. Ya Gus Ulil, kalau saya kan sebagai konservatif nggak enak mengkritik Kiai Sahal, Gus ya kan. Kawan bapak soalnya kan. Kawan bapak. Saya juga kawan bapak. Iya. Kamu manggilnya Om bukan Gus ya. Iya. Mungkin Gus Ulil bisa kita buka dulu lah. Ini dengan pertanyaan aja tadi tuh. Apakah betul ya kan orang-orang liberal seperti mana Haikal dibilang ada orang seperti Haikal yang mengaku dirinya adalah anak liberal ya kan, dan kemana-mana pakai baju Ronald Reagan meskipun Reagan di dalam semesta liberal itu dianggap konservatif ya kan. Itu arogan. Nah itu pertanyaan yang kayaknya orang mungkin merasakan hal yang sama, cuma orang nggak berani bicara dan nggak ngerti gimana membelejetinya. Takut di cancel. Nah, iya gimana Gus Ulil? Iya. Jadi liberalisme itu kita dudukkan dulu pengertian liberalisme. Gus, izin. Ya. Kita tuker, harus di bail out nih. Oke. Cek. Mungkin perlu kita dudukkan dulu pengertian liberalisme ini ya. Kalau di Indonesia istilah liberalisme itu memiliki pengertian yang buruk sekali. Itu kita tahu semua. Nah, tetapi kalau sama juga di Amerika hari-hari ini itu juga istilah liberal itu juga memiliki pengertian yang buruk. Karena istilah liberalisme kalau di Amerika sekarang ini di era Trump maupun di era-era sebelumnya itu identik dengan kelompok Partai Demokrat yang
oleh orang-orang Amerika yang konservatif yang mengikuti Partai Republik dan pendukungnya Trump sekarang ini itu dianggap sebagai kelompok yang kiri, progresif ya. Yang salah satu ciri-cirinya adalah ya mereka ini sebagian tidak semua itu mengikuti suatu ideologi yang disebut dengan ideologi woke ya. Ideologi woke itu artinya ideologi yang menekankan tentang pentingnya keadilan. Tetapi keadilan yang difahami secara khusus oleh kelompok ini ya. Jadi dan kelompok ini ya itu kelompok liberal kiri ini di Amerika ini itu juga di Amerika dipandang secara buruk juga. Kesannya itu buruk ya. Mereka ini kelompok yang bahkan oleh kelompok Republikan dianggap sebagai kelompok Marxis ya. Sebetulnya agak lucu liberalisme digabungkan dengan Marxisme itu kan nggak nyambung ya. Iya. Tapi begitulah konteksnya di Amerika. Ini kayak dalam satu pemilu yang kapan gitu Ratna Sarumpait dan FPI bersatu mendukung satu calon yang sama gitu ya. Jadi istilah liberalisme di Amerika sekarang ini juga buruk karena diidentikan dengan kelompok kiri progresif yang mengikuti ideologi woke ya, menekankan tentang pentingnya keadilan, tapi keadilan yang dimaknai secara khusus ya, yang kemudian menjadi bentuknya itu adalah politik identitas. Nah, politik identitas itu kalau di Amerika itu artinya adalah politik yang bukan berdasarkan sesuatu yang objektif, tetapi berdasarkan identitas yang misalnya gender atau ras, warna kulit ya. Jadi salah satu bentuk dari politik kiri di Amerika itu adalah memperjuangkan orang-orang yang memiliki warna kulit bukan putih ya. People of color istilahnya, orang-orang dengan kulit yang non putih, kemudian perempuan. Nah, yang dikritik oleh kaum Republikan atau kaum konservatif di Amerika itu adalah bahwa orang-orang liberal ini itu tidak lagi melihat manusia berdasarkan kemampuannya, tapi berdasarkan dia itu kelaminnya apa atau warna kulitnya apa. Jadi kalau di Jakarta dulu politik identitas itu kan dulu identik dengan misalnya Mas Anies kan. Nah dulu. Dulu. Nah tapi kalau di Amerika politik identitas itu identik dengan kaum Demokrat yang memperjuangkan isu keadilan berdasarkan identitas, yaitu identitas gender dan identitas warna kulit ya. Ini yang dikritik oleh kaum konservatif ini. Dianggap mereka ini tidak tidak meritokrasi. Jadi ketika meng-hire orang misalnya sebagai staf atau sebagai pegawai itu bukan karena dia mampu, tapi karena dia perempuan atau karena dia warna kulitnya tidak putih. Gitu. Nah itulah makna dari kaum liberal di Amerika. Nah kelompok-kelompok liberal ini memang dikritik oleh kelompok konservatif, terutama konservatif yang masih dekat dengan nilai-nilai kekristenan ya. Mereka ini dianggap mereka ini kelompok yang ideologinya seolah-olah memperjuangkan pluralisme dan toleransi dan multikulturalisme dan seterusnya, tapi sebetulnya mereka sendiri tidak cukup toleran. Oh, mereka memperjuangkan toleransi dan tapi mereka sebenarnya tidak toleran. Jadi gini, kok bisa paradoks gitu? Ini bulan puasa agak berat temanya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ya. Kalau dikasih yang ringan-ringan orang pada pulang Gus, iya. Jadi salah satu tema besar yang jadi perdebatan di Barat sekarang ini itu adalah tema tentang multikulturalisme. Multikulturalisme artinya adalah menerima orang-orang dari kultur yang berbeda-beda, dari bangsa yang berbeda-beda. Nah ini salah satu platform politiknya kaum kiri liberal progresif. Itu. Nah jadi apa wujudnya? Jadi kalau ada imigran datang dari luar, mereka harus diberikan akomodasi, dihormati dan seterusnya. Bagus sih sebetulnya, jadi memberikan penghormatan kepada tamu. Tetapi masalahnya adalah ketika mereka ini sudah jumlahnya terlalu besar, ini yang dikeluhkan oleh kaum konservatif. Mereka pada akhirnya kemudian datang ke negeri
negeri barat misalnya Eropa atau Amerika dalam jumlah yang besar sekali. Dan mereka membawa kultur mereka dan mereka tidak bisa beradaptasi dengan kultur setempat. Oh, jadi misalnya kalau ada orang Turki ke Jerman, mereka bukan berangsur menjadi Jerman, tapi tetap menjadi Turki dan beranak pinak lebih banyak. Betul. Sehingga Jermannya terpinggirkan. Istilahnya mereka itu replacement. Mereka digantikan itu. Budaya setempat digantikan dengan kebudayaan luar. Nah, ini yang membuat kaum konservatif di barat sekarang ini itu mereka jengkel. Nah, kaum multikulturalis ini yang sebetulnya semboyannya adalah toleransi dan seterusnya. Mereka ini ketika dikritik mereka juga tidak terbuka. Bahkan mereka ini melakukan cancel terhadap orang-orang yang misalnya begini ya. Setiap kelompok setiap kelompok yang berbicara agak miring tentang imigran misalnya langsung disebut sebagai kelompok far right. Kelompok kanan jauh, konservatif, dan ya kalau di sini kira-kira lu FPI kira-kira gitulah. Rasis lu gitu. Rasis lu gitu. Nah, jadi mereka langsung dilabeli dengan label-label yang membuat mereka menjadi tambah jengkel kan. Jadi ini yang membuat situasi di barat sekarang ini itu timbul kesan bahwa orang-orang yang memperjuangkan multikulturalisme dan toleransi pada dasarnya mereka tidak toleran-toleran amat. Karena ketika mereka dikritik, mereka membalas dengan sebutan-sebutan yang merendahkan seperti itu. Misalnya kamu Nazi, kamu kanan, kamu konservatif, kamu kanan jauh, kamu ini kepingin membawa nilai-nilai Kristen yang lama dan seterusnya. Nah, ini yang membuat situasi jadi jadi panas di barat sekarang ini ya. Nah tapi saya juga melihat hal serupa di Indonesia juga. Jadi ya saya sendiri kan menjadi bagian dari gerakan liberalisme ini. Ya. Tetapi saya juga sadar bahwa ada kecenderungan juga yang harus kita kritik di dalam kelompok ini, yaitu apa? Mereka sebetulnya juga tidak cukup terbuka ketika mereka dikritik gitu. Jadi mereka ini juga mempunyai ketertutupan, eksklusivisme juga gitu. Jadi tidak seperti yang diklaim selama ini bahwa mereka terbuka dan seterusnya. Ketika mereka dikritik, mereka juga mempraktekkan cara-cara tertentu untuk meng-cancel orang-orang yang mengkritik mereka itu. Ada kekerasan juga di situ, ada violence juga nggak di situ dalam violence yang bersifat verbal ya. Jadi contohnya gini lah. Kan kalau kelompok konservatif yang ultra kanan di sini dianggap violensinya misalnya kalau ada warung buka bulan puasa ditutup. Betul. Ada razia miras gitu misalnya gitu-gitu kan itu yang kita bayangkan kan dulu. Jadi kritik yang mungkin patut dilontarkan adalah kelompok-kelompok yang selama ini misalnya membawa paham atau wawasan demokrasi, mereka sendiri sebetulnya juga tidak cukup demokratis juga. Ya saya tidak usah menyebut satu persatu ya, tapi menurut saya merasakan itu. Jadi kelompok-kelompok yang pejuang demokrasi itu ketika mereka berdiskusi atau berbeda pendapat, mereka juga ya tertutup juga, eksklusif juga gitu. Nah ini kritik-kritik seperti ini menurut saya perlu gitu. Intinya bahwa kalau kita pakai bahasa agama ya, semua orang pada dasarnya punya kecenderungan untuk otoriter. Termasuk kelompok-kelompok yang memperjuangkan nilai-nilai yang demokratis. Itu juga bisa otoriter gitu loh. Ini kan penting juga kita melakukan otokritik kan. Dan kita menyaksikan itu di barat, di sini, di beberapa negara. Jadi kelompok-kelompok yang selama ini memperjuangkan misalnya multikulturalisme itu, ketika mereka dikritik ya pandangannya, mereka meng-cancel orang yang dikritik itu. Jadi toleransinya di mana? Bahkan menurut saya begini, ini ada kecenderungan yang menarik kalau di barat ya.
Mungkin di sini mungkin agak sedikit beda. Kalau di Eropa dan Amerika, terutama Amerika, kelompok-kelompok konservatif itu justru memiliki kemampuan untuk lebih bisa mendengar daripada kelompok yang liberal kiri ini. Kenapa? Karena kelompok liberal kiri ini kalau di Amerika itu seolah-olah mereka merasa moral standingnya lebih tinggi daripada orang konservatif. Karena mereka ini kan mereka menganggap atau mengklaim mereka ini mengikuti suatu ideologi yang tercerahkan, ya terdidik, enlightened. Ya umumnya orang-orang yang mengikuti ideologi kan sekolahan ya. Sekolahnya di kampus-kampus yang terkenal ya, Ivy League ya, dan ya sebangsanya itulah. Sementara kaum konservatif ini kebanyakan orang-orang Kristen dari daerah selatan, ya pendidikannya mungkin agak kurang bagus ya, dan oleh karangan liberal kiri ini juga dianggap agak rendah begitu, agak mereka yang kaum ini konservatif ini juga merasa mereka seperti direndahkan gitu. Merasa direndahkan itu. Nah, mereka justru kelompok ini jauh lebih bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena mereka posisinya itu tersudutkan. Orang kalau tersudutkan itu biasanya lebih bisa menerima perbedaan daripada orang yang dalam posisi superior. Ya, itu biasa itu kan wajar lah, manusiawi itu di mana-mana juga begitu. Orang yang merasa superior dan dominan itu cenderung untuk ya itu tadi ya seperti kata-kata dalam buku-buku politik itu, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya kira itu kan wisdom yang sudah biasa itu. Jadi orang yang dominan itu biasanya mereka merasa lebih tinggi moral standingnya dan merasa tidak perlu mendengarkan orang yang di seberangnya. Nah sementara kaum konservatif ini kan mereka ini dianggap seperti kaum desa dan terbelakang. Kalau Indonesia dianggap kayak ya golongan 58% ini lah ya. Desa dan nggak terdidik atau di Indonesia tuh pendukung RUU TNI lah ya. Nggak gitu kan? Juga lah. Nggak gitu-gitu amat. Ya, kan di medsos gitu, ya kan. Jadi mereka ini dianggap nggak terdidik, makanya mereka lebih merasa inferior. Nah orang yang inferior biasanya lebih mendengar orang lain. Kalau yang superior agak susah mendengar. Ataupun kalau mereka mendengar, dia melakukan gaslighting. Gaslighting itu apa ya? Ngajarin. Iya. Ngajarin gitu. Betul. Lu nggak benar. Lu lihat lu kelakuan lu tuh gitu-gitu kan. Gaslighting gitu. Itulah posisi orang yang superior ya. Nah, makanya menurut saya atau karena gini Gus, mungkin mereka merasa bahwa ide dan perjuangannya itu ingin mewujudkan sebuah kebaikan sehingga mereka pengen sekali orang lain tuh sepakat dan ayo bersama-sama gitu kan. Gini, orang liberal kiri di Amerika itu merasa mereka berada pada istilah mereka yang sering dipakai ya, on the right side of history. Ingat gak istilah itu? On the right side of history, berada di sisi sejarah yang benar, gitu kan? Jadi klaimnya klaim moral yang tinggi. Nah, karena mereka berada pada sisi sejarah yang benar, orang yang di seberangnya on the wrong side of history. Kira-kira kan begitu. Nah, klaim ini yang membuat mereka merasa lebih tinggi daripada kaum konservatif ini. Makanya, Didit, kalau Anda ikuti tulisan-tulisan saya mungkin sekitar 4-5 bulan terakhir ini ya, memang saya berusaha untuk simpati kepada kelompok konservatif ini. Kenapa? Karena mereka terpojok. Gak tahu ya, saya dari dulu itu ya simpati saya kepada orang-orang yang terpojok seperti ini. Dulu waktu ketika Anda menjadi bagian utama dari gerakan pembaruan liberal ini, Anda nggak merasa kelompok konservatif juga terpojok? Enggak, dan ketika itu mereka inferior. Dominan. Mereka dominan ya. Nah sekarang saya melihat kelompok-kelompok konservatif ini menurut saya patut didengarkan juga. Jadi sekarang ini saya mencoba misalnya mencoba berempati lah kepada kelompok-kelompok konservatif di berbagai belahan dunia ya. Apa sebetulnya yang mereka pikirkan ini? Gitu kan? Nah, ya dari situ kemudian saya mencoba untuk ya mungkin tidak membenarkan, tapi saya memahami
Misalnya kenapa ada gerakan sekarang ini di barat anti imigran? Apa itu penjelasannya? Mungkin mereka kalah kompetisi sehingga mereka minta afirmasi. Kami sebagai putra daerah. Ya, kalau di kita Minta seperti afirmasi. itu logiknya. Nah, kalau di sana logiknya adalah kami ini sudah cukup berbaik hati memberikan tempat kepada imigran, tapi kemudian budaya kami mau dihapuskan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi misalnya, ya ini mungkin agak sedikit sensitif saya menyebut ini ya. Misalnya teman-teman Muslim Bangladesh atau Pakistan, ya ketika mereka pindah ke Inggris kan, mereka membawa nilai-nilai Islam dari Bangladesh dan Inggris dan Pakistan yang untuk nalarnya orang Inggris itu gak masuk akal banget gitu loh. Misalnya begini, misalnya mereka menuntut adanya pengadilan arbitrase di luar pengadilan resmi untuk mengurus masalah-masalah perkawinan. Karena mereka menganggap hukum nasional di Inggris itu tidak menghormati hukum Islam ini. Nah kemudian negara Inggris cukup toleran karena negara Inggris mengikuti sistem namanya multikulturalisme. Mereka diizinkan membuat arbitrase. Nah ketika arbitrase diberikan, kemudian mereka mempraktekkan hukum keluarga yang berasal dari negaranya. Misalnya ya ada poligami, ada macam-macam lah ya, perempuan kesaksiannya hanya separuh dari laki-laki. Itu kan kalau di Inggris kan jadi masalah. Ya diskriminatif kan. Tapi itu mereka bawa ke sana. Nah ini yang membuat orang Inggris merasa loh, kalian ini datang ke negara Inggris kan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mencari peradaban yang lebih baik, tiba-tiba kok kamu membawa peradaban lama ke sini. Itu yang jadi masalah bagi orang Inggris itu. Juga yang terjadi di Amerika juga hampir kira-kira sama ya, meskipun konteksnya agak sedikit beda. Yang paling kentara di Inggris dan Jerman. Makanya di Jerman sekarang ini partai kanan yang namanya Alternative for Deutsch itu, yang pemimpinnya perempuan namanya Alice Weidel, itu dalam pemilu federal terakhir kemarin bulan Februari itu meraih suara sampai 20%. Partai konservatif menang sampai 20%. Partai yang oleh orang Eropa disebut sebagai partai yang ingin menghidupkan Nazi. Nah sebetulnya sebutan Nazi bagi mereka itu nggak tepat juga. Kalau saya ikuti saya juga ngikuti partai AfD di Jerman itu ya. Mereka sebetulnya tidak Nazi. Mereka itu sebetulnya resah negaranya sekarang ini seperti kok berubah. Lu ndak usah mereka lah, kita sendiri ini loh kalau misalnya ada banjir imigran dalam jumlah besar ke Indonesia. Lalu membawa budaya yang ingin mengubah budaya kita itu. Mesti kita resah juga loh. Enggak usah dalam jumlah besar. Pengungsi Rohingya saja. Yang jumlahnya enggak seberapa. 200-300 orang mau masuk itu pun saya masih ingat dulu, saya sedih sekali sebetulnya saya melihat bagaimana respon orang Indonesia terhadap isu Rohingya itu ya. Padahal mereka sesama Muslim. Ini enggak sama agamanya. Orang-orang yang mungkin di Twitter atau Instagramnya berteriak membela Palestina dan menghardik Israel atas kekejaman dan penjajahan itu misalnya kan. Iya. Jadi itu yang membuat saya kemudian mencoba untuk memahami kenapa ini konservatisme kok muncul ini ya. Dan makin marak dan seterusnya. Ya saya melihat concern mereka, keresahan mereka valid. Keresahan mereka valid. Ya valid artinya sah gitu loh. Bahwa saya mendukung atau tidak itu soal lain, tapi valid gitu loh. Dan perlu didengar. Karena selama ini orang-orang yang menghadapi kaum konservatif ini itu langsung konservatif itu. Nah menurut saya sikap seperti itu nggak tepat. Di Indonesia pun saya sekarang mulai juga bersikap yang sama. Saya sekarang juga mulai mendengarkan kelompok konservatif ini. Kenapa mereka begitu? Misalnya kenapa Aceh kepengen konun itu? Kenapa itu? Jadi ini saya cerita mengenai Aceh sedikit ya. Boleh ya? Boleh. Ini teman-teman Aceh kalau mendengar ini pasti senang. Jadi sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu saya berkunjung ke Aceh. Ke IAIN Meulaboh.
Saya diundang oleh rektornya di sana. Nah, ketika saya sampai ke Aceh, saya kan enggak pernah punya kesempatan lama di Aceh ya. Nah, gambaran mengenai Aceh selama ini itu kan gambarannya dibentuk berdasarkan foto yang dibuat oleh majalah oleh CNN ataupun koran-koran di barat pada tahun 2000 berapa itu tentang pencambukan itu. Ya kan? Hukum syariah itu. Foto itu membuat citra Aceh menjadi buruk sampai sekarang. Nah, kita tidak pernah tahu dinamika sosial yang ada di Aceh sendiri bagaimana. Kita nggak tahu. Tetapi kita terus terngiang-ngiang di dalam memori kita Aceh ya hukum ini. Nah, menurut saya itu tidak fair itu. Karena di Aceh sendiri sebetulnya ada dinamika sosial keagamaan yang menarik. Ketika saya ke sana, orang-orang Aceh itu ya sama dengan orang-orang NU di Jawa. Persis. Tradisi madhabnya Syafi'i, kemudian tasawufnya itu persis di Jawa dan seterusnya. Ya mungkin ada warna yang Islam yang berbeda, kita bisa maklum. Tetapi sebetulnya dinamika sosialnya sendiri itu tidak beda dengan dinamika yang ada di Jawa di kalangan Muslim tradisional NU. Sama persis. Nah ini kan gak pernah diketahui. Nah saya sebagai orang NU ketika datang ke sana saya tahu, saya bisa merasakan itu. Saya itu bahkan lihat orang itu tahu ini NU Muhammadiyah saya tahu. Gitu. Dari wajahnya saja saya sudah tahu. Nah begitu saya ke sana, sebetulnya nggak ada beda yang signifikan itu. Nah tapi memang ada dinamika setelah reformasi yang memunculkan konun ya. Tapi dinamika ini ini kan dinamika politik ya. Dinamika politik yang menurut saya tidak bisa dilihat secara terisolasi dari keadaan real di masyarakat itu. Nah itu nggak tahu ya sekarang suasana pemikiran saya itu begitu. Ya. Saya kepingin mengapresiasi mendengarkan kalangan konservatif. Ya. Meskipun saya juga masih punya kritik banyak kepada kalangan konservatif, tentu banyak ya. Sampai sekarang ini ya saya masih menganggap bahwa reinterpretasi ajaran-ajaran agama itu penting dalam konteks modern. Tetapi reinterpretasi ini juga tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan juga kelompok-kelompok yang ada di seberang misalnya. Itu. Oke. Cek ya, kita langsung ke Kumaila aja. Apakah orang liberal itu arogan? Standar pertanyaan langsung sama fundamental. Menurut lu gimana? Apa tadi analisa dan perspektifnya Gus Ulil yang mengafirmasi ini tadi itu bahwa ya kayaknya benar itu. Tadi kan Gus Ulil ceritanya soal konteks di Amerika dan kebanyakan konteksnya di politik ya. Aku karena sebenarnya lingkunganku kan lingkungan orang-orang konservatif gitu ya. Aku juga kan sebagai konten kreator relatif kerja sendirian gitu. Maksudnya beda sama Gus Ulil kan waktu itu ada gengnya ya, Jaringan Islam Liberal tuh emang komunitas, ada forum besar gitu. Kalau lu lone wolf ya? Aku relatif sendiri dan sebenarnya lingkungan aku bertumbuh juga konservatif. Jadi kalau di sisi aku sih aku ngerasanya aku versus everybody gitu. Aku jadi yang aku terima karena sehari-hari dibully netizen ya, aku jadi ngerasa arogansi itu justru ada pada konservatisme. Terutama dalam konteks masyarakat beragama Indonesia ya. Arogansi itu di situ gitu, karena aku ngerasa apa aja yang aku sampaikan itu memicu amarah yang gak sehat gitu. Maksudnya pengennya kan memantik diskusi. Tapi feedback yang banyak aku terima justru yang bentuknya arogansi gitu. Misalnya boleh dikasih contoh gak Kumaila? Apa perspektifmu yang kemudian bisa bikin orang yang gak jelas apa segala macam main timpuk-timpuk gitu? Mungkin ini, kan ditanya kenapa buka kerudung. Aku kasih tahu alasan-alasannya kenapa aku memutuskan buka jilbab kan. Mungkin yang level paling rendah gitu bilang ya udah makanya lu atau jadi itu level paling rendah. Tapi kemudian ada juga nggak usah pakai, kalau udah urusannya sama perintah Tuhan tuh jangan pakai alasan-alasan gitu, atau bilang aja lu males gimana. Jadi tidak komunikasi sehat tuh nggak terbangun gitu. Sedangkan kan yang aku sampaikan tuh alasannya ada banyak gitu.
ya masalah alasan ideologi, alasan personal aku dan alasan sosial juga gitu. Aku nggak mau ada dinamika dinamika sosial para perempuan berkerudung, karena ada hierarkinya juga. Perempuan berkerudung kasual, kerudung medium, kerudung panjang yang kayak mau kena itu ada hierarki sosialnya lagi gitu. Nah salah satu alasan aku buka kerudung karena aku nggak mau berada di kelompok-kelompok gitu. Kalau di aku sih aku nggak. Mungkin karena aku sendirian juga kali. Mungkin kalau aku di bagian yang dominan, aku korup juga kali. Dan Gus Lir tadi merefleksikan kan bahwa di media sosial orang-orang yang dari membicarakan atau mengklaim dirinya itu toleran dan multikultural itu ternyata banyak menghardik orang juga karena perbedaan gak sesuai sama mereka. Dalam perspektifmu orang-orang yang membawa misi liberal atau kebebasan itu lebih enak diajak berdiskusi dibanding orang-orang yang lebih puritan gitu dalam beragama gitu. Of course, dan sayangnya langka. Aku merasa punya sparring diskusi yang benar-benar stansnya pada liberalisme dan kebebasan itu intact gitu ya. Itu langka sih. Aku jarang punya teman ngobrol. Dan ya mungkin karena aku terpinggirkan, aku jadinya ngobrolnya sama yang konservatif juga. Dan kalau bikin podcast ya ngobrol sama konservatif juga jadinya. Karena nggak punya banyak opsi ini. Saya baru sadar Tofi kamu. Iya. Wajah untuk menghadirkan ini kan kemenangan ini gara-gara kemenangan ini kan topik kita ini muncul dan menjadi refleksi ini kan Gus. Waduh ngeri sekali. Iya. Sudah deklarasi. Ini punya Michael. Gimana Gus tadi Kumaila punya perspektif? Ini mungkin Gus Ulil zaman dulu nih kalau yang bilang gitu Gus gitu. Kumaila kamu telat gitu. Jadi Gus Ulil zaman